Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CPNS. Jadi apa yang harus dilakukan oleh CPNS dan memperkenalkan apa saja aplikasi-aplikasi CPNS yang harus diketahui. Di sini ada sebuah PowerPoint yang sudah saya buat dan saya rangkum dari beberapa informasi, baik itu dari Dinas Pendidikan maupun BKD ataupun informasi-informasi lain, entah itu berita ataupun sarana website. Nah, di sini saya akan membahas tentang CPNS yang harus CPNS wajib ketahui, karena banyak CPNS yang masih awam. Nah, sebelum Bapak Ibu menonton video yang akan saya paparkan, Bapak Ibu alangkah baiknya untuk like dan subscribe serta memberikan komentar positif jika dirasa video ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan juga bisa Bapak Ibu share ke teman-teman Bapak Ibu atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, sehingga video ini dapat memberikan manfaat lebih kepada Bapak Ibu semua. Mohon simak video berikut ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip Bapak Ibu agar informasinya dapat terserap keseluruhan. Mari kita lanjutkan. Calon pegawai negeri sipil atau disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama. Calon pegawai negeri sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang ditentukan dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Saat berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil, kompetensi dan kinerja mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi menjadi calon pegawai negeri sipil. Jika mereka belum memenuhi kriteria penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu tertentu. Jika belum memenuhi syarat berdasarkan waktu yang telah ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Ini saya ambil dari Wikipedia, mungkin sebagai informasi dasar Bapak Ibu sebagai CPNS. Kita lanjut. Hal yang harus CPNS ketahui. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui beberapa hal, aplikasi-aplikasi apa saja yang harus Bapak Ibu ketahui, yaitu diantaranya kepegawaian, tentang kepegawaian, Dapodik, SIM PKB, NUPTK, maupun TPG. Nah, ini mungkin tidak semua terangkum di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa cari referensi lain selain hal yang saya sampaikan di sini. Di sini saya hanya menjelaskan yang pokok-pokoknya saja. Masih banyak yang belum saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kita lanjut tentang kepegawaian. Yang saya bahas di sini adalah tentang CPNS di dunia pendidikan ya Bapak Ibu, karena banyak CPNS di luar sana mungkin di bidang lain atau penempatan-penempatan lain yang bukan di Dinas Pendidikan. Saya di sini akan membahas tentang Dinas Pendidikan. Jadi di kepegawaian Bapak Ibu harus mengetahui bagaimana alih fungsi dari CPNS ke PNS, kemudian ada induksi, kemudian di kepegawaian juga ada SKP, kenaikan pangkat, presensi, satya lencana, dan sebagainya. Masih banyak yang belum saya jelaskan di sini. Kita lanjut saja pada CPNS ke PNS. Syarat-syaratnya apa saja?
Bapak Ibu bisa baca di sini, yaitu pertama usulan dari unit kerja atau SKPD. Jadi usulan dari SKPD ketika ada pendataan nantinya Bapak Ibu. Kemudian foto 3x4, fotokopi KTP, fotokopi SK CPNS yang dilegalisir, fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT, fotokopi daftar penilaian pelaksana pekerjaan atau DP3, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter penguji asli. Jadi di sini surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan proses ini Bapak Ibu untuk tes CPNS ini. Karena tidak semua rumah sakit itu bisa mengeluarkan surat izin sebagai persyaratan untuk tes CPNS ini. Biasanya yang bisa adalah rumah sakit pemerintah atau daerah. Kemudian fotokopi STTP dan pelatihan prajabatan atau STTPL beserta transkrip nilainya, fotokopi ijazah, fotokopi SK penempatan terakhir bila telah berpindah unit kerja dari unit kerja sebelumnya sesuai SK CPNS legalisir bahasa. Nah, di sini saya beri catatan tebal. Ini hanya sekedar referensi saja ya Bapak Ibu. Kita tunggu edaran resmi dari Dinas Pendidikan maupun BKD seperti apa syarat-syarat saat kita sudah akan berpindah fungsi dari CPNS ke PNS. Di sini hanya saya pengenalan saja. Jadi pengenalan saja apa saja syarat-syarat untuk CPNS ke PNS. Tapi tidak banyak berbeda dari apa yang saya jelaskan ini. Kita tunggu saja edaran resminya. Setelah Bapak Ibu mungkin 1 tahun, nanti akan ada informasi tentang syarat CPNS ke PNS. Kemudian yang kedua tentang kepegawaian, yaitu induksi Bapak Ibu. Apa itu induksi? Program induksi bagi guru pemula yang selanjutnya disebut program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah madrasah di tempat tugasnya. Jadi, Bapak Ibu CPNS di sini sebelum menjadi PNS, Bapak Ibu masih melakukan program-program induksi, yaitu proses pelatihan di tempat kerja yang dinilai oleh penilai, kemudian oleh pengawas juga, oleh kepala sekolah juga akan dinilai. Jadi apa saja syarat-syarat induksi? Di antaranya adalah fotokopi SKP yang dilegalisir oleh kepala sekolah, fotokopi SK program induksi atau PIGB, kemudian fotokopi ijazah S1, form JP03A, nah ini dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Sekali lagi ini hanya pedoman saja yang Bapak Ibu perlu persiapkan nantinya. Karena selama ini syarat-syarat untuk mencetak sertifikat induksi tersebut adalah seperti yang saya paparkan di sini Bapak Ibu. Ini adalah syarat-syarat yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk penerbitan sertifikat induksi. Jadi Bapak Ibu bisa catat di sini apa saja syarat-syaratnya. Nah, mungkin ada edaran resmi lagi, mungkin ada kekurangan di syarat-syarat ini, Bapak Ibu bisa melengkapi nantinya. Kita tunggu saja setelah 1 tahun Bapak Ibu mengikuti program induksi ini. Kemudian pada kepegawaian lagi Bapak Ibu, di sini tentang SKP. Sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Perka BKN nomor 1
tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja, maka PNS diwajibkan untuk menyusun sasaran kerja pegawai sebagai dasar penilaian prestasi kerja pegawai tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja. Sedangkan sasaran kinerja pegawai atau SKP adalah rencana dan target kerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Nah, untuk SKP biasanya masing-masing daerah itu berbeda Bapak Ibu. Bisa menggunakan file Excel atau daerah lain tuh menggunakan SKP online buatan mereka sendiri. Dan khusus Jawa Timur itu memang sudah ada aplikasi ESKP yang Bapak Ibu bisa akses pada eMaster. Tutorial untuk pengisian SKP sendiri sudah saya buatkan di video sebelumnya yang akan saya cantumkan linknya pada deskripsi di bawah nanti Bapak Ibu. Jadi kalau Provinsi Jawa Timur wajib menggunakan SKP online, baik itu fungsional maupun itu jabatan pelaksana dan struktural. Itu diwajibkan untuk mengisi SKP berdasarkan eMaster. Seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Kenaikan pangkat. Nah, untuk kenaikan pangkat itu ketika Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena masing-masing jabatan itu berbeda persyaratannya. Misalnya fungsional itu harus ada angka kreditnya, kemudian pada pelaksana itu harus memenuhi 4 tahun dan sebagainya. Nah, sumber di sini saya ambil dari website BKN, yaitu sumber dasar. Kenapa? Karena ketika BKN menyampaikan seperti ini, mungkin di masing-masing daerah ada tambahan-tambahan format yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang saya jelaskan di sini adalah yang umum Bapak Ibu. Jadi misalnya kenaikan pangkat reguler, syaratnya sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir, fotokopi SK terakhir, SKP capaian penilaian kinerja 2 tahun terakhir. Sekurang-kurangnya bernilai baik. Kemudian pada fungsional tertentu, yaitu guru, salah satunya adalah fotokopi SK terakhir, fotokopi SK jabatan fungsional tertentu, SKP, kemudian penilaian angka kredit. Jadi untuk guru ya Bapak Ibu, untuk guru ini harus memiliki angka kredit. Ketika angka kreditnya kurang, maka Bapak Ibu tidak akan lolos. Nah, untuk Provinsi Jawa Timur, sebelum melakukan kenaikan pangkat, itu ada proses dupak. Di mana proses dupak itu, Bapak Ibu untuk mendapatkan PAK, yaitu penilaian angka kredit. Setelah mendapatkan penilaian angka kredit, baru bisa diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki PAK atau penilaian angka kredit, otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk melakukan kenaikan pangkat. Di PAK tersebut itu tertera berapa angka kreditnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kurang angka kreditnya maka tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu jalani saja sebagai CPNS, jalani saja. Nanti akan ada informasi-informasi dari Dinas Pendidikan maupun dari cabang dinas di masing-masing wilayah. Kita lanjut. Di sini presensi. Nah, untuk presensi Bapak Ibu, khusus Jawa Timur juga ada aplikasi e-presensi dari BKD yang Bapak Ibu bisa unduh pada Play Store. Kemudian tutorialnya juga sudah pernah saya buatkan di video-video sebelumnya. Linknya akan saya masukkan pada deskripsi. Itu saja Bapak Ibu. Jadi presensi ini adalah mengecek kehadiran Bapak Ibu setiap masuk maupun pulang.
Bapak Ibu harus melakukan absen via online. Selain di sekolah, mungkin ada absensi manual dari sekolah, Bapak Ibu juga diharuskan untuk absensi online, khusus Jawa Timur. Kalau di wilayah lain, saya kurang begitu memahami Bapak Ibu. Jadi bisa koordinasi pada dinas tempat atau pada cabang dinas di masing-masing wilayah. Sekarang kita masuk pada Dapodik Bapak Ibu. Jadi selain kepegawaian, Bapak Ibu juga harus mengetahui tentang aplikasi Dapodik. Apa itu aplikasi Dapodik? Yaitu aplikasi pokok data pendidik Bapak Ibu. Nah, pada aplikasi Dapodik, di situ ada banyak manfaat yang kita peroleh. Dan Bapak Ibu wajib masuk Dapodik karena ini program kementerian. Kalau yang kepegawaian mungkin programnya BKN ataupun BKD. Nah, sedangkan aplikasi Dapodik itu adalah programnya kementerian. Pada aplikasi Dapodik, karena Bapak Ibu ini baru, mungkin sudah pernah ngajar, Bapak Ibu harus tahu yaitu pertama tambah PTK. Nah, tambah PTK, apa itu tambah PTK? Tambah PTK adalah Bapak Ibu misalnya belum pernah masuk Dapodik, Bapak Ibu bisa ditambahkan PTK. Jadi melakukan proses pengusulan pada dinas pendidikan ataupun pada cabang dinas untuk dimasukkan pada aplikasi Dapodik ini. Jadi misalnya Bapak Ibu sebelumnya belum pernah menjadi guru ataupun belum pernah menjadi staf, maka harus dilakukan proses tambah PTK. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah pernah masuk Dapodik atau sudah pernah ngajar di lembaga lain, Bapak Ibu bisa menggunakan proses tarik PTK. Jadi tarik PTK ini dilakukan oleh operator pada aplikasi Dapodik di lembaga, menarik Bapak Ibu ke lembaga yang baru, tempat Bapak Ibu diletakkan sebagai CPNS. Setelah itu akan dilakukan proses penarikan data oleh operator di lembaga. Setelah ditarik oleh operator lembaga, maka Bapak Ibu melakukan proses pengajuan ke dinas pendidikan ataupun ke cabang dinas untuk disetujui. Karena ketika data Bapak Ibu ditarik oleh operator, itu tidak akan langsung masuk pada aplikasi Dapodik. Itu masih perlu persetujuan atau approval dari cabang dinas maupun dari dinas pendidikan. Nah, langkah apa saja yang harus dibawa? Bapak Ibu bisa membawa SPMT, SK CPNS maupun SK PBM. Atau juga bisa ditambah ijazah dan lain-lain. Tapi yang pokok itu SPMT, SK CPNS, dan ijazah. Itu Bapak Ibu. Sesuai dengan ketentuan di masing-masing daerah. Karena pada aplikasi Dapodik itu harus dimasukkan nomor surat tugasnya. Ketika Bapak Ibu tidak melampirkan berkas, maka pihak dinas tidak akan memproses. Kenapa? Karena tidak ada bukti bahwa Bapak Ibu itu sebagai CPNS. Oleh sebab itu, ketika sudah ditarik datanya, segera lapor kepada dinas pendidikan ataupun cabang dinas di masing-masing wilayah. Karena sudah ditarik, Bapak Ibu berdiam diri. Nah, ketika berdiam diri itu tidak akan dilakukan proses untuk approval oleh dinas karena bukti fisiknya tidak ada. Gitu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ditarik ke lembaga, maka otomatis statusnya kan masih GTY ataupun PTY. GTY ataupun GTT, PTY ataupun PTT. Sehingga perlu adanya edit penugasan di sini. Yang dimaksud edit penugasan, dari statusnya Bapak Ibu sebagai PTY, GTY ataupun GTT, PTT dirubah menjadi CPNS. Setelah dirubah menjadi CPNS, maka harus dirubah lagi Bapak Ibu ketika sudah menjadi PNS sebagai PNS. Nah, untuk edit penugasan itu hanya bisa dilakukan oleh Dinas
provinsi, untuk SMA, SMK, dan SD SMP bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk syarat-syaratnya tambah PTK seperti ini bisa dilihat. Kemudian untuk edit penugasan bisa melampirkan ini Bapak Ibu, bisa dibaca sendiri. Kita lanjut pada berikutnya. Di sini SIM PKB. Selain Dapodik, Bapak Ibu juga harus mengetahui apa itu SIM PKB. Karena SIM PKB ini juga merupakan programnya kementerian yang Bapak Ibu harus ketahui. Ini kita baca. SIM PKB merupakan sistem informasi manajemen untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang mana merupakan salah satu program bagi seluruh guru di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas profesi guru untuk menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas dan lebih baik. Selain itu, SIM PKB juga merupakan salah satu persyaratan untuk profesi guru mendapatkan beberapa benefit seperti tunjangan. Maksudnya, ketika sudah masuk pada SIM PKB, Bapak Ibu bisa mengikuti program seleksi untuk mendapatkan sertifikat pendidik, di mana sertifikat pendidik itu diusulkan untuk tunjangan. Nah, tapi prosesnya panjang Bapak Ibu, tidak semudah itu. Di situ ada pretest PPG. Jadi Bapak Ibu harus terdaftar di SIM PKB dulu. Setelah terdaftar di SIM PKB, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan nomor UKG. Dari nomor UKG itu Bapak Ibu bisa mengikuti pretest PPG jika ada. Nah, tahun-tahun sebelumnya ini ada Bapak Ibu. Untuk tahun 2020 sepertinya belum ada kayaknya kemarin Bapak Ibu. Jadi nanti ada informasi lebih lanjut dari pemerintah dan akan diturunkan kepada masing-masing dinas. Dinas akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi dari terdaftar akun SIM PKB, kemudian mendapatkan nomor UKG, dari nomor UKG itu Bapak Ibu bisa mengikuti pretest. Dari pretest jika lolos Bapak Ibu mengikuti PPG. Jika PPG lolos, maka Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidik. Jika sertifikat pendidik Bapak Ibu sudah didapat, kemudian Bapak Ibu melakukan pengusulan NRG. NRG didapat, baru dimasukkan pada aplikasi Dapodik yang selanjutnya bisa digunakan untuk proses tunjangan profesi guru. Jadi prosesnya sangat panjang masih Bapak Ibu. Tapi syarat utamanya harus masuk SIM PKB karena pendataannya melalui SIM PKB. Selanjutnya NUPTK Bapak Ibu. Untuk NUPTK, nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK merupakan nomor induk bagi seorang guru atau tenaga pendidik atau GTK. NUPTK diberikan kepada seluruh GTK, baik PNS maupun non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal GTK sebagai nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian, dan atau terjadi perubahan data lainnya. Jadi NUPTK ini murni milik Bapak Ibu perorangan yang berlaku hanya satu kali, penerbitannya hanya satu kali, dan pengusulannya sekali lagi Bapak Ibu harus terdaftar pada aplikasi Dapodik. Nah, setelah terdaftar pada aplikasi Dapodik, maka operator bisa mengusulkan pada menu verbal
NUPTK atau verbal PTK. Dan sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Dan ini akan saya masukkan linknya di deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat linknya di deskripsi nantinya apa saja yang sudah pernah saya buatkan videonya. Alur NUPTK seperti ini. Ini data saya ambil dari gtk.data.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sana syarat-syaratnya apa saja, kemudian apa yang harus Bapak Ibu upload ada di situ semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca pada alamat di atas gtk.data.kemdikbud.go.id. Kita lanjut. TPG. Nah, ini yang saya bahas tadi Bapak Ibu. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. TPG ini bukan kewajiban Bapak Ibu atau hak Bapak Ibu untuk memperoleh TPG. TPG ini tidak seperti gaji, di mana Bapak Ibu bisa menuntut haknya Bapak Ibu digaji. Tapi kalau TPG berbeda, ketika Bapak Ibu tidak atau kurang jam mengajarnya, maka pihak pemerintah berhak untuk tidak mencairkan TPG Bapak Ibu. Syarat-syarat TPG juga sudah dijelaskan pada Permendikbud yang Bapak Ibu bisa download pada JDIH. Nah, ini salah satu contoh syarat-syarat dari kriteria penerima TPG. Sumber Permendikbud nomor 19 tahun 2019. Yang pertama, sebagai guru PNSD atau CPNS A. Yang pertama, guru CPNSD dan PNSD penerima tunjangan profesi memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, A berstatus sebagai guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada data Dapodik Pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang B, aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, atau guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan, sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jadi, yang dihitung adalah linearitas antara sertifikat pendidik dengan mengajar Bapak Ibu. Permendikbud linearitas juga sudah ada. Ketika tidak linear, maka tidak bisa diterbitkan atau jamnya tidak akan muncul pada info GTK. Untuk melihat TPG ini ada namanya info GTK Bapak Ibu. Mengecek kevalidan data Bapak Ibu untuk diusulkan atau diterbitkan SKTP. Kemudian memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, yang dimaksud bisa memiliki sertifikat keahlian ganda. Selain memiliki sertifikat asli atau sertifikat mapel Bapak Ibu itu sendiri, Bapak Ibu juga memiliki sertifikat keahlian ganda. Ini bisa digunakan kedua-duanya. Memiliki NRG, memenuhi beban kerja guru PNSD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini memenuhi beban kerja minimal 24 jam. 24 jam ini masih ada persyaratan-persyaratan Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu lambat laun akan mengetahui apa yang dimaksud 24 jam ini. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan yang belum menerima tunjangan profesi pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru PNSD atau dinas pendidikan bagi pengawas di satuan pendidikan. Nah, ini salah satu kriteria penerima TPG. Masih banyak syarat-syarat yang Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu bisa browsing atau bisa lihat Permendikbud di JDIH. Bisa download sendiri, tinggal baca-baca sebagai referensi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian tutorial yang saya sampaikan kali ini. Mungkin bisa bermanfaat
Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya dan share ke rekan-rekan Bapak Ibu jika dirasa video ini bisa memberikan manfaat. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya juga mohon maaf Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur saya yang salah, segera dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.